Teman-teman, ini adalah paru-paru manusia. Kita bisa melihat ini bukan paru-paru yang sehat karena normalnya paru-paru itu berwarna pink dan elastis. Karena isinya adalah jutaan kantong udara. Normalnya udara yang kita hirup akan masuk melalui trakea, lalu akan turun menuju bronkus dan bercabang kecil-kecil, bronkiolus namanya, lalu mengisi kantong-kantong udara yang namanya alveolus. Nah, alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fijidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengar paparan singkat padat dari Dr. Gia Pratama di akun Instagram beliau yang banyak membahas edukasi organ tubuh. Dan yang di video ini kita melihat dan beliau jelaskan terkait paru-paru yang tidak sehat ya. Karena yang sehat itu warnanya pink dan elastis. Adapun ini sudah rusak paru-paru teman-teman ya, gambaran paru-paru yang rusak karena paru-paru yang sehat itu tidak seperti warnanya. Karena dalam paru-paru itu teman-teman ya ada jutaan kantong yang mana situ ada pertukaran dari oksigen dan dibuang dalam bentuk karbon dioksida. Alveolus itu teman-teman kalau sudah rusak, ini bahaya kan. Dan sini kita memberikan edukasi juga terkait pandangan Islam teman-teman ya. Namun sebelumnya kita melihat beberapa komentar netizen di akun beliau ya, seperti mulai siapa namanya nih, Ahmad Budiono ya, mulai merokok saat lulus SMA tahun 1987 sampai 8 tahun kemudian sehari sebungkus. Tanggal 17 Agustus 1995 saat Indonesia merayakan ulang tahun emasnya, saya bertekad berhenti merokok. Alhamdulillah, sejak saat itu tidak seisap pun asap rokok masuk ke kerongkongan sampai detik ini. Alhamdulillah, ini bagus ya, motivasinya baik. Semoga ini karena Allah agar menjadi tambahan timbangan pahala untuk beliau karena meninggalkan perkara yang merusak diri dan orang lain. Dan kita tengok juga komentar di bawah teman-teman ya, merokok mati, enggak merokok juga mati ya. Ini perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim ya, karena ini menunjukkan kelemahan dan kedangkalan beliau terkait agama Islam. Ada yang like pula tuh 108. Sama seperti kalau kita kiaskan ya teman-teman, ada sepeda motor orang atau benda orang yang lain ya yang dia titipkan kepada kita, maka apakah boleh kita rusak titipan orang tersebut yang mereka titipkan kepada kita? Tentu tidak boleh, karena kita akan dituntut untuk bertanggung jawab atas merusak titipan tersebut. Begitu juga tubuh kita ini adalah titipan yang Allah berikan, yang mana kita tidak bisa menentukan jenis kelamin, ukuran fisik, warna, dan semuanya itu Allah yang sudah tentukan. Dan ini adalah titipan Allah. Apapun itu bentuknya, maka syukuri. Dan di antara bentuk rasa syukur adalah menjaga kesehatan tubuh. Karena datang ke dunia ini dengan misalnya tubuh sempurna, maka adalah dijaga sampai datangnya kematian juga sempurna, tidak dirusak. Karena di akhirat juga akan ditanya atas perbuatan seseorang yang mana dia ternyata meninggal tidak bertobat. Di antara perbuatan yang Allah murkai adalah merusak tubuh, itu merokok. Kan dituntut oleh Allah atas perbuatannya, kenapa dia dulu dunia merokok, merusak tubuhnya, dan diberi kesempatan untuk bertobat namun tidak bertobat. Mumpung masih hidup, maka bertobat dan tinggalkan perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, ini nasihat kepada mereka yang mengatakan perkataan yang buruk ini teman-teman ya. Kemudian kita baca komentar netizen yang lain ya, yang bicara perokok enggak. Lalu dokternya mengatakan tidak pernah dan tidak akan pernah. Nah, ini dia yang menjadi suri toladan ya teman-teman ya, membahas kesehatan, namun dia juga
menerapkan apa ilmu yang dia telah pelajari. Semoga ini dapat mengedukasi manusia lainnya ya. Karena Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini ancaman kepada orang-orang memiliki ilmu dunia, terlebih dunia ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan beliau semoga tidak termasuk dalam ayat ini yang mana Allah mencela orang punya ilmu, dia tahu itu salah, dia langgar. Dan ini adalah contoh yang baik teman-teman ya. Ada nggak dokter yang merokok? Ada. Dan bukan dia kita tiru. Tirulah dokter yang tahu akan suatu kebaikan, dia juga amalkan dan mengajak orang untuk mengikuti yang baik. Kalau ada yang komentar juga ya, Masya Allah dok, makin selalu saya ngelihat dokter muda yang satu ini. Sehat selalu ya dok, biar bisa terus mengedukasi hal baik dan positif ya. Tentu saja kita juga dukung ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya tambahkan. Semoga bermanfaat. Bantu share ya jika ini dapat mengedukasi saudara kita yang lain, terkhususnya seorang muslim ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.